Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Huriah. Di sini saya mengajar IPA di kelas 7 dan di kelas 9. Untuk materi kelas 7 yaitu tentang besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu kompetensi dasar dan tujuannya. Kompetensi dasarnya itu yaitu untuk menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dan dalam pengukuran. Kemudian apa tujuannya? Tujuan dari pelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami besaran dan satuan. Yang kedua, siswa mampu memahami besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, siswa mampu membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengkonversi satuan dalam sistem internasional. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang materi, yaitu tentang besaran dan satuan. Yang pertama itu mengenai besaran dan satuan. Coba buka bukunya halaman 9. Nah, di sana ada tentang besaran. Besaran itu apa? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran ini memiliki nilai yang dinyatakan dengan angka dan diikuti dengan satuan. Satuannya itu apa? Satuan itu sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, kemudian di halaman 10 ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih perbedaan dari kedua besaran itu antara besaran pokok dan besaran turunan? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas tentang besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan hasil perhitungan atau operasi antar besaran. Nah, contohnya di sini ada besaran pokok panjang dan ada satuannya yaitu meter. Jadi, kalau mengukur panjang yaitu dengan meter, diukur dengan meter. Seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian besaran pokok ini memiliki 7, yaitu ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat arus listrik, ada suhu, ada intensitas cahaya, dan ada jumlah zat. Nah, untuk memudahkan mengingat ketujuh besaran pokok ini, yaitu dengan cara ini, SMP jiwa. Jadi kalian cukup mengingat kata SMP jiwa. S-nya itu suhu, M-nya itu massa, P-nya itu panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus ya. Kuat arus listrik. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengingatnya, besaran pokok ada berapa? Ada 7. Apa aja? Ingat, SMP jiwa, suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan kuat arus. Di sini ada besaran turunan. Kalau besaran turunan itu bukan hasil pengukuran, tetapi hasil perhitungan. Jadi perbedaan besaran turunan dan besaran pokok yaitu besaran pokok tadi itu hasil dari pengukuran. Sedangkan kalau besaran turunan adalah besaran yang merupakan hasil perhitungan atau operasi antar besaran pokok dengan besaran pokok. Contoh dari besaran turunan ini ada luas. Rumusnya itu L sama dengan P kali L. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian satuannya meter kuadrat atau meter kali meter ya. Perhitungannya meter kali meter. Kalau tadi panjang cukup meter saja, tetapi kalau sudah turunan, contohnya luas berarti dikali, ada perhitungan ya, ada perkalian. Kemudian jadi meter dikali meter seperti itu. Nah, besaran turunan ada beberapa. Ini ada 7 di sini, ada luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, dan daya.
Selanjutnya kita bahas tentang satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku ini adalah satuan yang diakui secara internasional. Jadi hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Contohnya meter dan sekon. Nah, jadi menurut si A, meja itu panjangnya 10 meter. Dan menurut si B, panjangnya pun sama 10 meter. Jadi akan tetap untuk semua orang ya, pengukurnya sama gitu. Nah, kemudian kalau satuan tak baku, satuan yang hasil pengukuran dari masing-masing orang itu akan berbeda. Contohnya jengkal dan kaki. Contohnya meja itu menurut si A 10 jengkal. Tetapi menurut si B, meja itu 9 jengkal. Jadi tergantung orangnya, tergantung jengkalannya besar apa kecil, seperti itu ya untuk perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Selanjutnya di sini ada cara lain untuk penulisan angka atau bilangan sangat besar atau sangat kecil bisa menggunakan bentuk baku. Bentuk baku ini ditulis sebagai perkalian dua faktor. Faktor pertama merupakan bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1 tapi kurang dari 10. Dan faktor kedua merupakan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Contohnya di sini ada bilangan 900.000. Ya, kemudian dirubah ke bentuk baku. Tadi apa? Faktor pertamanya itu merupakan bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1 tapi kurang dari 10. Berarti faktor pertamanya yaitu 9. Jadi kita tulis 9 di sini. Nah, kemudian faktor keduanya merupakan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Berpangkat dengan bilangan pokok 10 ya. Kemudian kita lihat di sini. Ada berapa nolnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 10 pangkat 5. Jadi 9 dikali 10 pangkat 5 itu sama dengan 900. Ya, kalau semakin ke kanan berarti positif. Tetapi kalau ke kiri, makin ke kiri berarti negatif ya. Nah, di sini ada latihan soal. Contohnya nomor 1, diketahui panjang sebuah besi adalah 2 meter. Jika diubah ke bentuk sentimeter, berapakah nilainya? Pembahasannya diketahui panjangnya tadi berapa? Panjangnya 2 meter. Panjang 2 meter, kemudian apa yang diketahui yang ditanyakan? Yang ditanyakannya itu dirubah ke bentuk sentimeter. Jadi 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Jawabannya yaitu kita lihat di tangga konversi satuan panjang. Ya, tadi itu dirubah dari meter ke sentimeter. Kalau dari meter ke sentimeter berarti turun. Kalau turun berarti dikali. Ya, dikali setiap turun berarti 10. Dikali 10 jadinya ya. 10, 1 kali 10, 10 dikali 10, 100. Berarti dari meter ke sentimeter dikali 100. Jadi jawabannya 2 meter sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Contoh soal nomor 2 yaitu diketahui panjang sebuah kolam renang adalah 10 meter dan lebarnya 8 meter. Berapakah luas dari kolam renang tersebut? Pembahasannya diketahui panjangnya 10 meter dan lebarnya 8 meter. Ya, lebar 8 meter, panjang 10 meter. Dijawab. Karena tadi rumus dari luas yaitu panjang kali lebar, jadi jawabannya 10 dikali 8 sama dengan 80 meter persegi. Jangan lupa satuannya ya, satuannya harus betul. Meter persegi. Panjang meter, lebar pun meter, jadi meter persegi.
Kemudian contoh nomor 3 yaitu tulislah dalam bentuk baku angka di bawah ini. Yang A 0,00025 dan yang B 625,20. Jawabannya bentuk baku dari 0,00025 yaitu kita ambil tadi faktor pertamanya yaitu 2,5 dikali karena ini ke kiri berarti min ya. Faktor keduanya 10 berpangkatnya itu min karena ke kiri. Kita ambil 1, 2, 3, 4 berarti 10 pangkat min 4. Nah, kemudian ada tugasnya, yaitu kerjakan halaman 11, uji kompetensi 1.1. Miss tunggu hari ini kerjakan ya, kirim di WA grup kelas 7 IPA ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.